Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share ya. Sifatnya gratis. Saya akan menyampaikan jurisprudensi dalam perkara pidana. Jadi jurisprudensi ini adalah hakim menggali hukum atas suatu masalah. Jadi masalahnya mungkin sudah diatur tetapi sudah tidak kurang jelas dan lain sebagainya. Karena asas hukum kita, hukum pidana ini mengandung asal paham Eropa kontinental, yaitu satu perbuatan dengan asas legalitas. Asas legalitas adalah suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Asas legalitas bahasa Latinnya disebut nullum delictum nulla puna prapia lege funali. Jadi suatu perbuatan itu baru dapat dipidana apabila sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Karena perbuatan ini harus diatur dulu dalam undang-undang, maka sering sekali undang-undang itu sudah ketinggalan zaman. Sudah ada yang kurang tepat penggunanya dan sebagainya. Seperti KUHP kita undang-undang hukum pidana kita yang berlaku sekarang, itu dibuat tahun 1918 zaman penjajahan Belanda. Dan sampai sekarang masih berlaku. Jadi banyak pasal-pasalnya sudah kurang jelas dan pengaturannya dan lain sebagainya. Makanya kalau ada suatu masalah yang masih kabur dan lain sebagainya, harus dicari hukumnya. Karena ini landasannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Di dalam pasal 16 ayat 1 disebutkan, hak pengadilan atau hakim tidak boleh menolak suatu perkara mengenai kurang jelasnya hukuman itu, dan hakim harus menerimanya dan mencari hukumnya dan menggali hukumnya. Jadi hakim tidak boleh menolak sesuatu perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Maka hakim wajib hukumnya untuk mencari hukumnya itu, untuk diberikan keputusan kepada orang yang berperkara itu. Jadi inilah dasarnya pertama bahwa jurisprudensi itu. Jurisprudensi ini, untuk melakukan penafsiran di jurisprudensi ini, ada 6 pokok alasan untuk menafsirkannya undang-undang itu. Tidak seenak kita menafsirkannya. Ada masalah ditinjau dari tata bahasanya, ada yang dilihat dari sejarahnya, ada yang dilihat pokok daripada pasal penyusunan daripada undang-undang itu. Jadi tidak selera sesuai aturan. Jadi ada 6 kriterianya untuk dasar menafsirkan suatu undang-undang itu. Jadi sekarang ini jurisprudensi ini sifatnya ini mengikat. Jadi nanti sudah bisa digunakan hakim yang lain yang berada di tempat lain untuk menjatuhkan hukuman dalam masalah yang sama di daerah lain. Jadi jurisprudensi ini nanti dapat digunakan hakim yang lain sebagai dasar menjatuhkan hukuman kepada seseorang di tempat lain dalam masalah yang sama ya. Jadi inilah pentingnya jurisprudensi itu. Jadi kita harus mentaatinya jurisprudensi ini. Dan juga kita tidak boleh sembarangan. Alasannya inilah risikonya kalau kita menganut asas legalitas. Suatu perbuatan ini harus diatur dulu terlebih dahulu dalam undang-undang, baru dapat dituntut. Padahal untuk merubah undang-undang itu sangat sulit, butuh waktu yang lama. Contohnya saja, KUHP kita, undang-undang hukum acara pidana yang kita pakai sekarang, itu sudah dibuat sejak tahun 1918 sampai sekarang, masih tetap berlaku. Di antara pasal itu sudah banyak yang kurang cocok. Sehingga sudah berkali-kali diajukan, itu sudah diproses sejak
40 tahun yang lalu. Sudah mau diproses, dan terakhir ini 2-3 tahun yang lalu sudah diserahkan ke DPR untuk disahkan. Ternyata sudah dibahas masih bertahun-tahun, dan sampai saat ini belum ditetapkan DPR, masih berada di DPR. Itulah saking sulitnya untuk membuat suatu undang-undang itu. Makanya kalau undang-undang itu sudah lama, kalau sudah ada kurang sesuai lagi bunyi undang-undang itu dan sebagainya, padahal ada yang berperkara, ya hakim wajib hukumnya, mencari hukumnya, menggali hukumnya itu. Hakim wajib menggali hukumnya untuk menjatuhkan hukuman untuk orang itu tersebut. Makanya disamakan jurisprudensi. Karena ketentuan hakim itu sudah dinyatakan, hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Berarti hakim itu wajib menerimanya dan wajib dia menggali hukum untuk itu. Kalau sudah dia merupakan jurisprudensi atas suatu masalah, maka jurisprudensi itu dapat dipakai sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman lagi dalam hal yang sama kepada hakim dan hakim kepada perkara yang lain. Jadi hakim dapat berpegang kepada jurisprudensi itu dalam menjatuhkan hukuman kepada orang lain dalam hal yang sama. Sekian dan terima kasih.